Hujan deras mengguyur kota malam itu, memercikan genangan air yang memantulkan kilauan lampu jalan. Di bawah jembatan layang yang kumuh, Bima duduk bersandar pada tembok berlumut dengan rokok menyala di tangannya. Dikelilingi teman-teman pang yang memainkan gitar dengan irama cadas, hidupnya terlihat penuh kebebasan, namun kosong di dalam. Bima menatap lekat ke langit yang gelap, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tak pernah ia ucapkan. Bagi Bima, jalanan adalah rumah, dan kebebasan adalah satu-satunya prinsip yang ia percayai. Namun, di balik jaket kulit dan rambut berwarna mencolok, ia menyembunyikan luka yang tak pernah sembuh. Kenapa sih hidup ini harus ribet? Gumamnya, setengah berbicara pada dirinya sendiri. Teman-temannya tertawa, menganggap itu lelucon. Tapi Bima serius. Sejak orang tuanya bercerai 5 tahun lalu, ia merasa dunia telah mengkhianatinya. Ibunya tenggelam dalam kesedihan, sementara ayahnya menghilang tanpa jejak. Bima memilih melawan, kabur dari rumah, dan bergabung dengan komunitas pang. Ia berteriak lewat lagu-lagu protes mereka, tetapi suara hatinya tetap tak terdengar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pamflet basah yang tergeletak di trotoar menarik perhatiannya. Tulisan besar di atasnya berbunyi, "Diskusi terbuka, makna hidup dalam perspektif agama." Ia memungutnya dengan sinis, membaca detailnya dengan senyum meremehkan. Makna hidup? Apa mereka pikir tahu segalanya? Pikir Bima. Tapi entah kenapa, pamflet itu terus menghantui pikirannya. Apakah benar ada makna yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup di jalanan? Malam itu, ia menatap bayangannya di genangan air. Wajah yang ia lihat bukan lagi pemberontak yang percaya diri, melainkan seorang pemuda yang tersesat. Ia menggertakkan giginya, berusaha menepis pikiran itu. Namun, luka di hatinya terlalu dalam untuk diabaikan. Ia memutuskan akan pergi ke diskusi itu, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang bisa mengerti dirinya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bima merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kebebasan, bukan amarah, tapi keinginan yang samar. Keinginan untuk menantang dunia, atau mungkin, tanpa ia sadari, menantang dirinya sendiri. Hujan terus mengguyur, tetapi langkahnya sudah ditentukan. Diskusi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang ia sendiri belum tahu arahnya. Hari diskusi itu tiba. Bima datang terlambat dengan sengaja, memastikan semua mata akan tertuju padanya saat ia memasuki ruangan. Jaket kulitnya yang penuh emblem, rambutnya yang mencolok, dan rokok yang masih mengepulkan asap di tangannya menarik perhatian semua orang. Beberapa peserta meliriknya dengan canggung, sebagian lainnya memasang wajah tidak suka. Bima menyeringai, menikmati sensasi menjadi pusat perhatian. Ia duduk di barisan belakang, bersandar malas sambil menatap ke arah pembicara, seorang ustaz sederhana yang terlihat tenang di atas panggung. Ustaz Rahman memulai diskusi dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Ia berbicara tentang arti kehidupan sebagai perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Bima mendengarkan dengan setengah hati, matanya berkeliling mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menyerang argumen ustaz tersebut. Ketika sesi tanya jawab dimulai, tangan Bima terangkat tinggi-tinggi, hampir menyela pertanyaan peserta lain. Suaranya lantang, penuh nada tantangan. "Ustaz," katanya, dengan senyum mengejek, katanya hidup itu perjalanan menuju kebahagiaan. Tapi kenapa agama penuh aturan yang justru bikin orang terkungkung? Di mana kebebasan kalau semuanya dilarang? Ruangan mendadak hening. Semua orang menoleh ke arah Bima. Beberapa peserta tampak terganggu dengan sikapnya yang kurang sopan,
tetapi Ustaz Rahman tetap tenang. Ia tersenyum kecil sebelum menjawab. Kebebasan yang sejati, ujar Ustaz Rahman dengan nada lembut, bukan berarti bebas melakukan apa saja. Tapi bebas dari perbudakan hawa nafsu, kebencian, dan rasa sakit. Apakah kebebasan yang kamu cari benar-benar membuatmu bahagia? Atau justru membelenggumu lebih dalam? Kata-kata itu menusuk hati Bima, meski ia tidak menunjukkannya. Ia membalas dengan tawa sarkastik, berusaha menutupi rasa goyahnya. Hawa nafsu? Kebencian? Saya bebas, Ustaz, karena saya nggak peduli sama semua itu, katanya dengan nada keras. Namun, di balik argumennya, Bima mulai merasa gelisah. Sesuatu dalam diri Ustaz itu membuatnya tak nyaman, bukan karena Ustaz itu salah, tapi karena mungkin ada kebenaran dalam ucapannya. Ketika diskusi berakhir, Bima mendekati Ustaz Rahman dengan tatapan tajam. Saya mau bicara lagi. Jangan pikir saya selesai di sini, katanya. Ustaz Rahman hanya tersenyum dan mengangguk. Silakan. Saya selalu ada waktu untuk mendengar, jawabnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa marah dan bingung, Bima meninggalkan ruangan. Ia tak tahu mengapa, tetapi percakapan itu terus berputar di kepalanya. Hatinya yang selama ini ia pikir kebal, mulai terasa berat. Di sisi lain, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa Ustaz itu salah. Tapi diam-diam, ada perasaan lain yang lebih mendalam, sebuah pertanyaan yang ia takuti untuk diakui. Apakah ia benar-benar bebas? Keesokan harinya, Bima menepati janjinya untuk bertemu Ustaz Rahman. Lokasinya adalah sebuah taman kota yang rindang, jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Bima datang dengan langkah berat, rasa marah bercampur penasaran masih membayangi pikirannya. Di salah satu bangku taman, Ustaz Rahman sudah menunggu, mengenakan pakaian sederhana dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Saya kira kamu tidak akan datang, kata Ustaz Rahman sambil mempersilakan Bima duduk. Saya di sini bukan karena percaya omongan Ustaz, balas Bima dingin. Saya cuma ingin tahu, kenapa orang seperti Ustaz percaya pada aturan yang jelas-jelas mengekang. Bima memulai percakapan dengan nada agresif, melontarkan argumen tentang kebebasan dan bagaimana agama menurutnya hanya membatasi manusia. Lihat saya, ujarnya sambil menunjuk dirinya sendiri, saya bebas melakukan apa saja. Saya nggak terikat aturan, nggak peduli omongan orang, dan saya hidup dengan cara saya sendiri. Apa itu salah? Ustaz Rahman mendengarkan dengan sabar, membiarkan Bima meluapkan amarahnya. Ketika Bima selesai, Ustaz Rahman mengangguk pelan. Kamu merasa bebas, tapi coba pikirkan. Apakah kebebasanmu benar-benar membuatmu bahagia, atau itu hanya cara untuk melarikan diri dari rasa sakit? Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat kebingungan di wajah Bima, Ustaz Rahman melanjutkan, kita semua membawa luka, Bima. Tapi melarikan diri tidak akan menyembuhkan apapun. Kebebasan sejati adalah ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, bukan lari dari kenyataan. Ustaz Rahman kemudian menceritakan kisah seseorang yang kehilangan arah setelah kehilangan orang yang ia cintai, tetapi menemukan makna hidup lewat pengabdian pada kebaikan. Kata-kata itu menusuk hati Bima, mengingatkannya pada keluarganya yang ia tinggalkan begitu saja. Tapi kenapa harus agama? Apa bedanya dengan aturan lain yang memenjarakan? Tanya Bima, mencoba mempertahankan argumennya. Ustaz Rahman tersenyum. Agama bukan tentang aturan yang memenjarakan, tetapi tentang jalan menuju kebebasan.
seperti peta yang membimbing nelayan kembali ke pelabuhan. Tanpa peta, kamu bisa merasa bebas berlayar kemana saja, tapi akhirnya hanya akan tersesat di lautan luas. Bima mendengarkan dalam diam. Analogi itu sederhana, tetapi mengena. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Saat pertemuan itu berakhir, Bima merasa seperti telah melewati pergulatan besar dalam dirinya sendiri. Ia meninggalkan taman dengan hati yang berat, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan prinsip hidupnya yang selama ini ia yakini mutlak. Dalam langkahnya yang perlahan menjauhi taman, kata-kata Ustaz Rahman terus berputar di kepalanya. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari luka dan beban yang menghancurkan jiwa. Di dalam dirinya, sebuah benih kecil mulai tumbuh. Benih keinginan untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Hampir seminggu berlalu sejak pertemuan di taman, tetapi kata-kata Ustaz Rahman terus mengganggu pikiran Bima. Ia mencoba melanjutkan kehidupannya seperti biasa, nongkrong di bawah jembatan, meneguk minuman keras, dan tertawa bersama teman-teman pungnya. Namun, semuanya mulai terasa hampa. Tawa teman-temannya terdengar kosong, lagu-lagu protes yang mereka nyanyikan tak lagi memantik semangat di hatinya. Diam-diam, ia mulai mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar kebebasan atau hanya pelarian dari rasa sakit yang tak pernah ia hadapi? Suatu malam, konflik besar pecah di komunitas punk tempat Bima bergabung. Sebuah pertengkaran kecil berubah menjadi kekerasan ketika salah satu temannya dituduh mencuri uang kelompok. Bima, yang biasanya menjadi yang paling vokal dalam situasi seperti ini, mendadak merasa jengah. Ia mencoba melerai, tetapi amarah teman-temannya tak bisa diredam. Mereka berteriak, saling dorong, dan akhirnya baku hantam di bawah jembatan yang selama ini menjadi tempat mereka merasa bebas. Dalam kekacauan itu, Bima berdiri di tengah, merasa asing di antara orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Setelah kericuhan mereda, Bima berjalan menjauh sendirian. Tubuhnya terasa ringan tetapi hatinya berat. Ia duduk di tepi trotoar, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Kata-kata Ustaz Rahman kembali terngiang di telinganya. Apakah ini kebebasan yang kamu cari? Atau hanya rantai baru yang membelenggu jiwa? Perlahan, ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kehampaan. Semua hal yang justru membuatnya terpenjara. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk mencari jalan keluar. Dengan langkah ragu, Bima memutuskan untuk kembali menemui Ustaz Rahman. Ia berjalan menuju masjid kecil tempat Ustaz itu biasa mengajar. Malam itu, masjid tampak sepi, hanya ada Ustaz Rahman yang duduk membaca kitab di teras. Melihat Bima datang, Ustaz Rahman menyambutnya dengan senyum hangat, seolah sudah menunggu kedatangannya. Bima duduk di hadapan Ustaz itu, diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan suara yang hampir bergetar, ia bertanya, kenapa hidup saya seperti ini, Ustaz? Apa yang salah dengan saya? Ustaz Rahman menatap Bima dengan penuh kasih, lalu berkata, tidak ada yang salah denganmu, Bima. Kamu hanya kehilangan arah, seperti semua orang yang sedang mencari makna. Tapi ingat, menemukan jalan pulang itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu cukup berani untuk menghadapi rasa sakitmu dan mencari jawaban. Malam itu, Bima tidak berbicara banyak, tetapi hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia pulang dengan perasaan baru, sebuah keinginan untuk mencoba memahami hidup dari sudut pandang yang selama ini ia hindari. Pagi itu, Bima membuka matanya dengan perasaan yang berbeda. Cahaya matahari yang menerobos masuk dari sela-sela bangunan di sekitar tempat tinggalnya terasa lebih hangat dari biasanya.
ia memutuskan untuk kembali menemui Ustaz Rahman. Kali ini, bukan untuk berdebat atau menantang, tetapi untuk mendengar. Di masjid kecil tempat Ustaz Rahman mengajar, ia duduk di barisan belakang, mendengarkan Ustaz itu berbicara tentang ketenangan hati yang hanya bisa ditemukan melalui keikhlasan dan pengampunan. Meski awalnya sulit memahami, ada sesuatu dalam cara Ustaz Rahman berbicara yang membuat Bima merasa diterima, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Seusai pengajian, Ustaz Rahman mendekati Bima dan mengajaknya berbicara. Bima, perjalanan hidupmu tidak akan berubah dalam semalam. Tapi langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal yang baik. Ustaz Rahman mengajak Bima untuk melakukan hal sederhana, sholat. Bima awalnya ragu, merasa dirinya terlalu kotor untuk melakukan hal yang ia anggap suci. Namun, dengan bimbingan Ustaz Rahman, ia mencoba. Saat sujud pertama kali, Bima merasakan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mengapa, tetapi beban yang selama ini ia rasakan perlahan mulai luruh. Hari-hari berikutnya, Bima mulai sering mengunjungi masjid. Ia tidak langsung menjadi seseorang yang religius, tetapi kehadiran di masjid memberi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Teman-temannya di komunitas Pang mulai menyadari perubahan itu. Beberapa mengejeknya, bahkan mencemooh bahwa Bima telah mengkhianati kebebasan. Namun, Bima hanya tersenyum dan berkata, "Jikalau kebebasan yang kita perjuangkan membuat kita penuh amarah dan kebencian, mungkin itu bukan kebebasan yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat sebagian dari mereka terdiam, meski tidak semua setuju. Hubungannya dengan keluarga pun perlahan berubah. Dengan bantuan Ustaz Rahman, Bima memberanikan diri untuk menemui ibunya setelah bertahun-tahun. Ia menemukan ibunya tinggal sendiri, wajahnya lelah oleh waktu dan kesedihan. Ketika Bima mengetuk pintu rumah itu dan ibunya melihatnya berdiri di sana, air mata langsung membanjiri wajah wanita itu. "Bima, Nak," ya hanya itu yang bisa diucapkan ibunya sebelum memeluknya erat. Bima, untuk pertama kalinya, merasa bahwa kepulangannya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Video dialog pertama Bima dengan Ustaz Rahman yang direkam seseorang di taman perlahan menjadi viral di media sosial. Orang-orang terinspirasi oleh perjalanan Bima, dari seorang pemberontak jalanan yang mencari kebebasan hingga menemukan makna hidup yang sejati. Namun bagi Bima, perubahan ini bukan tentang menjadi populer. Ia sadar perjalanannya masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa langkah-langkah kecil ini mengarah pada sesuatu yang benar. Di akhir hari, ia menatap langit malam, tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin inilah kebebasan yang sebenarnya.